Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda sekalian? Semoga dalam keadaan sehat ya. Nah, hari ini kita kembali belajar tematik pada tema 7, subtema 3 mengenai perkembangan teknologi komunikasi pada pembelajaran 3 dan 4. Pada pembelajaran sebelumnya, kita juga sudah mempelajari perkembangan teknologi komunikasi, di mana kita tahu sejarah dari perkembangan teknologi komunikasi. Hari ini kita akan belajar mengenai apa? Kita lihat tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Tujuan pembelajaran kita yang pertama, siswa dapat membuat ringkasan informasi dari suatu teks dengan runtut dan benar. Yang kedua, siswa dapat mengidentifikasi kombinasi garis, bidang, dan warna dalam sebuah karya dekoratif. Yang ketiga, siswa dapat menjelaskan pengertian keliling bangun datar dengan tepat. Yang keempat, siswa dapat memahami pentingnya kerjasama dalam menyelesaikan masalah dengan baik. Di sini kita akan membaca teks yang berjudul Sejarah Penggunaan Telepon. Telepon digunakan untuk menyampaikan pesan suara. Manusia sudah mengenal surat dan telegraf sebelum ditemukannya telepon. Namun, surat memerlukan waktu berhari-hari dalam menyampaikan pesan. Selain itu, komunikasi dilakukan secara tertulis. Telepon muncul pertama kali pada tahun 1800-an. Berdasarkan hasil penelitian tentang gelombang bunyi, Alexander Graham Bell menciptakan telepon. Pada uji coba pertama, daya jangkau telepon sekitar 8 mil. Selanjutnya, ada satelit telepon. Oleh karena itu, daya jangkau telepon semakin luas. Komunikasi dapat dilakukan antar negara. Sekarang, jaringan telepon bergerak melalui satelit. Kita dapat berkomunikasi di mana saja dengan menggunakan telepon genggam ataupun ponsel. Nah, inilah sejarah penggunaan telepon. Dari surat menyurat, ya kan? Kemudian berkembang menjadi telepon, ya kan? Nah, jadi zaman dulu itu pesan itu disampaikan menggunakan komunikasi yang dilakukan secara tertulis. Nah, setelah ada penelitian tentang gelombang bunyi, maka ada yang menciptakan yang namanya telepon. Dan dia pertama kali itu daya jangkaunya hanya sekitar 8 mil. Nah, kemudian karena sudah ditemukan ada satelit telepon, maka jangkauannya semakin luas, bisa antar negara. Dari negara Indonesia ke Amerika, dari Indonesia ke Mekah gitu ya, ke Madinah. Nah, sekarang itu sudah mudah karena adanya satelit telepon. Nah, sekarang sudah kita bisa gunakan melalui telepon genggam yang kita punya. Nah, kira-kira informasi apa yang dapat diperoleh dari teks sejarah penggunaan telepon? Ya, yang pertama adalah sejarah telepon. Kemudian yang kedua, pencipta. Ya benar, pencipta telepon. Siapa tadi? Alexander Graham Bell. Nah, dialah yang menciptakan. Kemudian yang ketiga, perkembangan alat komunikasi telepon. Jadi perkembangannya tadi kita baca ya, di mana yang pertama kali daya jangkaunya itu hanya sekitar 8 mil. Kemudian berubah menjadi semakin luas, bisa antar negara. Nah, itulah informasi yang dapat kita peroleh dari teks sejarah penggunaan telepon. Kemudian di sini kita akan mempelajari cara membuat telepon kaleng. Langkah-langkah membuat telepon kaleng, yang pertama alat dan bahan. Alat dan bahannya adalah yang pertama kita harus sediakan palu. Kemudian ada tali dan juga 2 kaleng. Nah, 2 kaleng ini bisa bekas susu Anda di rumah ya. Kemudian kita harus minta bantuan orang dewasa untuk melubangi kaleng. Nah ya, karena berbahaya ya. Jadi boleh minta kakak, abang, mama, atau papa yang bisa membantu kita untuk memberikan bantuan untuk melubangi kaleng ya, yang mau kita gunakan sebagai telepon kaleng. Kemudian setelah dilubangi, maka kita masukkan tali ke dalam lubang tersebut. Kemudian buat simpul ujung tali, ikat di ujung talinya ya. Nah, setelah itu
sudah siap kita gunakan. Kita ikat di 2 kaleng tersebut ya, kaleng yang pertama dan kaleng yang kedua. Kemudian siap kita gunakan berkomunikasi. Nah, bisa kita coba ya di rumah, boleh Ananda coba juga. Nah, kemudian di sini jadi kaleng yang kita gunakan tadi sebagai telepon kaleng, kita bisa membuatnya akan semakin menarik jika diberi hiasan. Nah, salah satu motif hiasannya itu adalah pola hiasan dari suku Toraja. Jadi mereka memiliki banyak pola hiasan. Yang pertama di sini ada dia motif paksulan sang buah. Ini dia. Jadi sulaman tembakau, sirih artinya adalah lembang kebesaran. Ini dia ya. Kemudian yang kedua itu ada motif pangkolong bukuk. Leher burung tekukur artinya kejujuran. Jadi kalau kita buat ini dia lambang dari kejujuran. Nah, ini menurut suku Toraja ya. Kemudian ada pak polok songkang. Nah, ini dia. Nah, itu apa ya? Nah, jadi bambu untuk memerah susu artinya lambang kebesaran. Jadi semua pola-pola yang ada di hiasan dari suku Toraja ini ada artinya. Dan yang terakhir ada paktang kopat tulang. Paku bambu artinya persatuan yang kokoh. Nah, jadi ini bisa kita jadikan motif hias pada kaleng, telepon kaleng yang mau kita gunakan. Ya, Ananda ya. Nah, kemudian di sini kita lanjut mengetahui keliling bangun datar. Nah, jadi keliling bangun datar adalah jumlah ukuran dari sisi yang membentuk bangun tersebut. Nah, ini dia. Nah, garis merah membentuk keliling dari bangun datar. Inilah dia bentuk kelilingnya. 1, 2, 3, 4. Inilah keliling dari bangun datar. Jadi jumlah ukuran dari sisi yang membentuk bangun. Inilah dia kelilingnya ya. Ini yang disebut dengan keliling bangun datar. Nah, kemudian di sini kita disuruh untuk menebalkan sisi yang membentuk keliling dari bangun datar tersebut. Seperti ini ya, persegi panjang ini yang sudah ditebalkan. Nah, itulah dia kelilingnya. Kita coba yang lain ya. Kan seperti yang ini. Berarti kelilingnya itu ini ya. Kita tebalkan. Nah, begitu juga dengan yang selanjutnya kita tebalkan. Nah, kita tebalkan dia. Inilah dia keliling dari bangun datar. Nah, kita lanjut ya. Kemudian di sini kita masuk pada materi pengamalan Pancasila sila keempat. Jadi kita kan sudah mencoba membuat dan mendesain kaleng telepon ya. Nah, jadi kan kemampuan dan keterampilan setiap orang itu berbeda-beda. Misal nih, kalau hasilnya itu berbeda-beda nantinya ya, kaleng teleponnya itu berbeda-beda hiasannya. Karena setiap orang itu punya kemampuan dan keterampilan yang berbeda-beda. Jadi setiap orang itu pasti berbeda-beda. Namun, perbedaan tidak menghalangi kita untuk bekerja sama. Ya, tidak menghalangi kita untuk bekerja sama. Jadi kerjasama itu merupakan pengamalan sila keempat Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Berarti kerjasama masuk pada pengamalan sila keempat. Nah, jadi menurut KBBI Kamus Bahasa Indonesia, perbuatan bekerja sama itu disebut juga dengan kolaborasi ya. Kolaborasi itu artinya sama dengan bekerja sama, saling membantu ya. Nah, kemudian yang terakhir Ananda, di sini ada tugas untuk Ananda sekalian. Kita punya tugas yang pertama, silakan Ananda lingkari jenis-jenis produk yang dihasilkan oleh teknologi komunikasi. Nah, di sini ada dia ya. Inilah yang mau kita lingkari, yang mana saja yang merupakan jenis produk yang dihasilkan oleh teknologi komunikasi. Kemudian soal yang kedua adalah tuliskan 2 contoh pengamalan Pancasila sila keempat selain dari bekerja sama. Ya, Anda sekalian, jika ada pertanyaan boleh hubungi Miss, dan jika ada yang salah Miss mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.